Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua ditangkap tim KPK di sebuah restoran di kota Jayapura. Kelompok kriminal bersenjata tembak pesawat dan bakar sekolah di Pegunungan Bintang. Tim SAR temukan 2 korban tenggelam meninggal dunia. Permainan lato-lato saat ini tengah marak. Permainan yang pernah populer di era tahun 80-an tersebut kini digemari tua dan muda, apalagi anak-anak. Belakangan permainan ini masuk hingga ke sekolah-sekolah di Merauke. Siswa tidak segan membawa lato-lato ke sekolah, seperti yang dilakukan siswa SD Yapis 2 Merauke. Suara yang ditimbulkan permainan ini dirasakan para guru mulai mengganggu aktivitas belajar. Guru SD Yapis Merauke Widiawati mengatakan sekolah melarang siswa membawa lato-lato ke sekolah. SD Yapis 2 ini sekarang kan dilarang Bu Guru ya? Kenapa Bu Guru? Karena mengganggu bising suaranya. Selain itu anak-anak gimana ya tidak perhatikan pelajaran. Tidak pakai pelajaran. Maunya main tok-tok saja. Oh gitu. Ya. Nah kalau nantinya ada anak murid yang bawa seperti apa Bu nantinya? Ya, untuk hari ini dari kemarin dikasih tahu kalau seandainya hari ini membawa akan disita. Akan disita Bu ya? Iya. Oke. Terus disita tidak dikembalikan lagi Bu? Tidak. Tidak ya? Tidak, karena sudah perjanjian. Oh gitu. Besok hari ini masih diampuni. Untuk besok sudah tidak boleh lagi. Disuruh ambil, resikonya tidak dikembalikan. Selain bising, permainan lato-lato juga menyebabkan banyak anak-anak harus dirawat di rumah sakit akibat terkena pantulan keras bandul plastik dari permainan ini. Terlepas dari itu, lato-lato menjadi fenomena menarik. Permainan sederhana ini ternyata bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari kecanduan bermain dengan telepon genggam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi kembali menggerebek sebuah rumah di kawasan Pasar Baru Mopah, Merauke, yang dijadikan tempat untuk memproduksi minuman keras lokal jenis sopi. Polisi menyita ratusan liter sopi yang sudah siap untuk dijual beserta alat untuk membuat sopi seperti kompor, panci, atau dandang, serta tali plastik. Selain itu, polisi juga menangkap 2 warga di kawasan Jalan Yosudarso yang menjual miras jenis sopi. Yang diduga ada penjualan, TKP-nya berada di belakang kantor Sabandar ya. Di sana ada perumahan-perumahan di dalam. Di situ ada salah satu ibu yang melakukan penjualan. Kemudian dilakukan pengecekan dan ibu ini mengaku bahwa minuman itu didatangkan oleh temannya dari Mangga 2. Kemudian dari situ pengembangan ternyata minuman itu di-drop oleh temannya dari Mangga 2. Sehingga rekan dari Polsek Kapi 3 Laut gabungan dengan narkoba langsung mendatangi TKP di Mangga 2 dan betul menemukan di situ alat-alat masak, kemudian sopi dengan bahan bakunya. Semua sudah disita dan dibawa ke Polres untuk diamankan. Razia terhadap peredaran miras lokal ini kerap dilakukan, namun para pedagang miras lokal terus bermunculan dan tidak jera. Tidak jarang aparat harus bermain kucing-kucingan karena para pedagang cerdik mengelabui petugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Panglima dan Kapolri tiba di Timika Selasa kemarin di Bandara Moses Kilangin. Kedua jenderal itu langsung melakukan rapat secara tertutup di gedung milik Lanut Timika. Usai rapat, Panglima dan Kapolri juga melihat alutsista milik TNI Polri.
Panglima TNI Yudo Margono mengatakan kehadirannya di Papua guna memberikan dukungan moral kepada prajurit agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, serta selalu mendukung program pemerintah dalam pembangunan di Papua. Terkait teror KKB yang kerap terjadi, Panglima menyatakan belum ada penambahan pasukan. Para prajurit yang bertugas di Papua ini dapat kita penuhi, prajurit dapat meningkat moralnya sehingga dapat menjaga masyarakat Papua ini dan juga menjaga sarana prasarana yang pemerintah tetapkan dibangun di Papua ini dapat mendukung kelancaran semua pembangunan yang ditetapkan dari pusat dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Papua untuk maju ke depan dengan cepat dan baik. Juga harus tegas di samping humanis yang melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial. Di samping itu mereka juga harus menjaga keamanan masyarakat dari gangguan KKB yang ada. Makanya kami datang ke sini tadi untuk meyakinkan para prajurit juga harus di lapangan yang mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya dengan gangguan-gangguan yang ada ya kita harus siap menghadapi dengan tegas. Bertatap muka langsung dengan personil-personil kita baik tadi di Papua dan hari ini di Timika untuk memastikan bahwa seluruh anggota siap melaksanakan tugas. Jadi terkait dengan kegiatan operasi di tahun 2023 kali ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kesejahteraan kita laksanakan dengan sandi operasi Rasaka. Sementara pendekatan penegakan hukum khususnya terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi, kita turunkan tim dengan sandi Damai Kartens. Dua tim ini tentunya terus kita gerakkan untuk melaksanakan tugas. Di satu sisi ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang harus kita kawal, termasuk juga pemekaran wilayah dengan adanya DOB yang tentunya ini semua menjadi bagian yang harus diamankan dan disitulah kehadiran TNI Polri. Panglima dan Kapolri juga melakukan rapat tertutup dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan dan pemuda di Rimba Papua Hotel. Usai berkunjung ke Timika, Panglima dan Kapolri akan bertolak ke Manokwari dan Sorong, Papua Barat Daya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.